Sudahkah? Saya kayaknya harus off cam nih. Khawatir sinyalnya nggak sehat. Maaf ya. Baik, diskrit itu sederhananya kumpulan dari beberapa materi perkuliahan. Kalian sudah mengambil mata kuliah PDM, sudah ya? Pengantar dasar matematik. Di situ ada peluang, ya pencacahan, lalu ada permutasi, kombinasi kan ya? Nah, terus itu juga diulang sedikit banyak di mata kuliah teori bilangan, betul ya? Ada modulo dan sebagainya. Lalu tambahannya di bagian akhir nanti kalian ada mengenal makhluk yang namanya graf. Nah, itu bagian dari materi matematika diskrit. Ya. Matematika diskrit menjadi landasan utama dari ilmu komputer sebenarnya. Jadi teman-teman di ilmu komputer kah, dan informasi itu, dan informatika, sorry, itu harus kuat matematika diskritnya. Jadi kalau sederhana ini matematika untuk orang komputer ya, matematika diskrit gitu ya. Apa sih yang pelajari di Matdis versi pendidikan matematik ya? Karena bagaimanapun juga kalian harus menguasai core-nya kalian adalah konten base-nya matematik ya. Nah, bedanya kan dengan anak matematik adalah anak matematik tidak diharuskan menyampaikan apa yang mereka punya. Tapi kalau kalian harus bisa menyampaikan dengan cara yang tepat apa yang kalian miliki, kontennya, gitu ya. Maka kami batasi, tidak semua yang dibahas di matematika diskrit, karena kalau di matdis tempat lain tuh, prodi lain tuh ada dua matdis, matdis satu, matdis dua ya. Kalau kalian yang satu ya. Jadi kita kompres, kita pilih-pilih mana yang memang materinya eh, akan kalian gunakan nanti di pekerjaan kalian ke depannya, gitu ya. Kita akan membahas tentang metode fundamental pencacahan. Di situ nanti ada tentang prinsip dasar pencacahan, gitu ya. Ada permutasi, kombinasi, ada binomial koefisien, gitu ya. Ada setia Pascal, multinomial, ada binomial secara multinomial. Lalu ada pigeonhole atau prinsip sangkar burung, ya. Itu di bagian yang pertama pokok bahasannya. Pokok bahasan yang kedua ada fungsi pembangkit. Nanti kalian akan kenalan apa sih fungsi pembangkit. Oh ternyata yang selama ini kalian kerjakan dengan permutasi seperti biasa di SMA itu ada fungsi pembangkitnya untuk permutasi dan kombinasi. Nanti versi matematik lebih dalam itu di sini. Tapi sebenarnya kalau sederhananya yang itu permutasi kombinasi seperti biasa, gitu ya. Tentu dengan tingkat struktur yang berbeda nantinya, ya. Lalu ada relasi rekursif, nah, tentang relasi linier dan permasalahan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Ya, jadi sebelum belajar rekursif ya harus tahu tentang fungsi pembangkit, gitu ya. Berikutnya, kajian berikutnya adalah tentang inklusi eksklusi. Nah, apa itu definisinya dan problem case ya, nanti untuk masalah inklusi eksklusi. Nah, bagian tambahannya itu adalah aljabar boolean. Ini kalau mungkin kalian ingat kembali ke PDM yang ada OR, AND gitu ya, XOR, AND OR dan sebagainya gitu ya. Nah, ini akan diulas kembali gitu ya dengan pendekatan matematik, bukan pendekatan seperti PDM. Berbeda nanti sedikit. Terakhir ada teori graf, di mana ini membahas tentang graf, makhluk apa itu graf gitu ya, apa definisinya, macam-macam istilah pada grafnya, jenis-jenisnya, aplikasinya dalam permasalahan apa? Oh, di graf itu ada sorted space, center pack, dan pewarnaan graf. Dan kebetulan sekali dulu saat saya seperti kalian itu tugas saya membahas tentang pewarnaan graf, gitu ya. Jadi mungkin itu alasan salah satunya kenapa saya diminta mengajar matematika diskrit ya. Uh, saya skripsi tentang pewarnaan graf, tapi diaplikasikan dalam programming ya. Jadi saya membuat, bukan membuat ya, mengembangkan algoritma pewarnaan graf, Wedge Powell itu
menggunakan bahasa Pascal dulu untuk pewarnaan graf. Ya. Aplikasinya untuk penjadwalan mata kuliah. Ya, itu dulu pada masa itu yang masih seperti masa pengajarnya Devan, Haris itu ya, yang lagi pengen-pengen ngoprek ya itu masa-masa saya dulu. Ya, makanya saya kalau ngajar matbis tuh ya senangnya di bagian graf biasanya. Ya, baik, kita akan eh, lebih dalam lagi nanti ngebahas pertemuan. Nah, perbedaannya adalah di dalam setiap pertemuan saya tidak berikan materi banyak, ya. Kalian lebih banyak nanti kerja kelompok dan paparan, ya. Jadi kita akan bagi-bagi tugas. Ini sudah dibuat oleh Fatian dan saya sebaran materi tiap pertemuannya, ya. Kalau penilaian seperti biasa, saya sifatnya fleksibel, cuman nanti akan ada UTS dan UAS yang jelas. Lalu ada tugas, sudah pasti. Dan nanti eh, kalau nanti saya lihat UTS UASnya agak mengkhawatirkan, saya akan masukkan variabel absen. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Seperti biasa, kalian eh, boleh menggunakan hak kalian untuk apa namanya tidak hadir, ya itu maksimal maksimal 20% dari kalian. Jadi kalau 16 kali tatap muka itu berarti 20%. Ya, maksimal boleh tidak hadir 3 kali lah kira-kira. Ya, tapi jangan nyari penyakit, nggak hadirnya pas lagi UTS UAS. Nah, bunuh diri namanya itu ya. Ya, jadi silakan menyesuaikan diri. Maksimal 3 dari 16 kali pertemuan silakan. Ketidakhadiran. Tolong dibatasi skupnya ketidakhadiran. Artinya apa? Tidak hadir di kelas. Mau alasan hadirnya tidak hadir itu karena sakit kah, izin kah, lihat ke mahasiswa ya, atau yang lainnya, pokoknya tidak hadir di kelas dihitung satu tidak hadir. Gitu ya. Pokoknya kita sepakati ketidakhadiran, alasan apapun itu. Maka dari itu, silakan menyesuaikan diri bagi teman-teman yang aktif organisasi, bagi teman-teman yang punya planning, saya mau cabut pertemuan sekian gitu ya, silakan membatasi. Saat sudah melampaui atau memenuhi batasnya, begitu ada urgen ya nggak bisa diambil lagi. Resikonya adalah tidak ikut, tidak bisa lulus mata kuliah ini. Artinya, kalaupun kalian ikut UTS UAS, kan tidak memenuhi syarat untuk dinilai untuk kehadiran gitu ya. Baik, terus kalau daring seperti biasa, di awal itu kita harus on cam dulu seperti ini, biar nanti saya tahu kesimpulan kalian. Kalau luring ya di kelas seperti biasa, nanti disiapkan untuk presentasinya dan berpakaian rapi dan sopan. Definisi rapi dan sopan untuk mahasiswa Penmal adalah pakai kemeja, pakai celana, diusahakan bahan, bukan jeans ya, celana jeans bukan. Karena seperti saya pernah mungkin sampaikan di kelas kalian, saya dulu pernah ke sekolah pakai celana jeans warna hitam, yang di kampus itu nggak ada masalah, ternyata di sekolah jadi masalah. Ya, jadi silakan menyesuaikan diri, boleh celana bahan lain, asal jangan jeans ya. Pakai sepatu, nah ini paling penting pakai sepatu. Ya, karena saya punya dosen, salah satunya adalah kalau pakai selain sepatu ya tidak boleh masuk kelas. Kecuali laboratorium memang mengharuskan pakai sepatu. Gitu ya. Oke, baik. Bukunya nanti saya berikan. Saya punya e-booknya nomor 2 yang Rosen, Discrete Mathematics and its Application dari McGraw-Hill ya ada bukunya. Saya lupa versi keberapa. Nah, tapi silahkan dipelajari. Sumbernya dari situ boleh, sumber utama. Sumber yang lainnya boleh dari bukunya Pak Munir atau bukunya Ketut Budayasa gitu ya. Itu boleh digunakan gitu ya. Silakan. Jelas nanti saya akan berikan yang saya punya yang nomor 2 melalui Haris nanti. Baik, sama sini sudah terlihat gambaran jelas ya untuk mata kuliahnya ya. Ini kalau UTS ya UTS, UAS, penugasan itu setiap tugas sikap nih kan saya konversi menjadi absen kalau dimungkinkan gitu ya. Kalau mungkin artinya kalau mau mendesak gitu ya. Kalau nggak mendesak ya mendingan masuk ke tugas aja lebih aman gitu ya.
Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut dulu ya. Baik. Dari sekian banyak pertemuan, nah ini sudah ada sebarannya. Saya akan persingkat saja. Saya sudah buat timelinenya. Siapa? Saya buat timeline biar nanti sama-sama. Oh ya. Sudah terlihat? Baik. Ya. Hari ini tanggal 3 pertemuan pertama, berarti sudah masuk pertemuan pertama. Ini kelompoknya AA, penyampai, berarti saya, penyampai materi, gitu ya. Lalu di pertemuan kedua itu ada materi permutasi kombinasi. Pertemuan ketiga itu ada koefisien binomial, segitiga Pascal, multinomial, dan prinsip sangkar burung, gitu ya. Ini langsung. Lalu pertemuan berikutnya adalah definisi pembangkit, fungsi pembangkit untuk permutasi dan kombinasi, pertemuan kelima dan enam. Nah, ini berbedanya. Karena dilihat ini masih apa namanya? Nanggung ya. 7 dan 9 tuh jadi satu ya. Nanti kemungkinan kalian UTS di pertemuan 9. Kita habiskan pertemuan 9. Nanti pertemuan ke jadi tukar. Ditukar, soal ditukar aja nih. Biar gampang ya. Tukar aja nanti. Pertemuan 8 tuh materi ini. Ini pertemuan 8. Pertemuan 9-nya itu UTS. Nah, gitu. Nah, gitu. Ya, nanti pertemuan 8-nya itu masih materi, pertemuan 9-nya UTS. Gitu ya. Oke, terus pertemuan 10 inklusi, eksklusi, boolean, 11, minimasi fungsi boolean dibagi dua ya. Lalu grab, istilahnya jenis grab dan serta sped. Nah, saya akan mengambil posisi di awal sama di akhir. Di awalnya hari ini saya kasih materi, kontak kulit dan pengantar mereka diskrit. Nanti sebelum UAS, saya kasih materi lagi. Itu daftar pendek dan pemanang graf. Sisanya, kalian buat kelompok. Kalian buat kelompok, tiap kelompok milih materi yang akan dibahas. Nah, ini misalkan pertemuan dua, kelompoknya siapa? Nggak harus urutan ya. Diatur silakan kelompoknya Aulia, ngebahas tentang permutasi. Berarti pekan depan tanggal 10 September, kelompok Aulia menyampaikan materi tentang permutasi dan kombinasi. Sumbernya dari buku Rosen tadi, yang saya berikan sumber utama. Gitu ya. Lalu berikutnya pertemuan ketiga tentang binomial, multinomial dan seterusnya sampai pigeonhole gitu ya. Itu kelompoknya siapa? Misalkan Erlin ya, kelompoknya Erlin misalkan. Nah, maka dari sekarang udah menyiapkan materinya tuh kelompoknya Erlin. Nah, nanti pertemuan ketiga tanggal 13 September menyampaikan hasil diskusinya. Ya, seperti sebelumnya mungkin nanti ada materi, lalu ada contoh soalnya dan latihannya, dan saya akan coba mengadopsi soal latihan kalian saat masing-masing kelompok untuk sebagai bahan atau soal UTS gitu ya. Jadi harapannya setidaknya saat ada soal itu ya sudah pernah kalian coba untuk mengerjakan gitu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Ya, mirip-mirip lah dengan kuliah numerik sebelumnya ya. Oke, ya, nanti silakan dibagi kelompoknya, Haris, teman-temannya. Ini berarti ada, ini berapa nih? 7 ditambah, oh enggak, bukan 7 ditambah. 7 ditambah 12 kelompok tuh. Ya, 12 kelompok. Silahkan bagi diri. Kalau tadi 37 berarti ada satu kelompok itu berapa ya?
tiga ya, 3 kali 12 36 ya. Ya ada satu yang 4 orang lah, nggak apa-apa. Oke, cukup jelas sampai sini tugasnya. Nanti akan saya berikan ke Haris untuk file yang ini, timelinenya. Nanti harus isi kelompok berapa, anggota siapa aja di bagian sheet yang di bagian sebelahnya. Kita akan jadi acuan selama perkuliahan berlangsung. Itu ya. Nah, mungkin akan ada kendala sedikit di tanggal 22 dan 29. 29 kan UTS ya. Itu kan nanti bisa disampaikan eh ada yang gantian menjaga untuk UTS. Tanggal 22 itu saya ada kegiatan di luar. Jadi untuk yang pertemuan 8 kita majukan di sebelum tanggal 20. 20 itu 20 Oktober itu hari apa ya? Oktober itu hari Senin. Jadi saya minta kasih dan waktu kalian pertemuan ke-8 ya kursif itu bisa dilakukan di pekan yang sama dengan pertemuan 7. Kan menuju tanggal 15 ya. Nah, mungkin saya minta waktunya tanggal 17 atau tanggal 18 di hari Sabtu. Ya, khusus yang pertemuan ini nih. Nih. Nah, ini. Ini ada kemungkinan di pekan yang sama dengan tanggal 15. Jadi tanggal 17 atau 18-nya. Itu ya. Karena saya ada kegiatan lain yang mengharuskan saya nggak bisa buka laptop. Ya, ini tanggal 22 tolong dibantu. Kelompok yang bagian membahas tentang menyelesaikan masalah rekursif gitu ya. Dengan musim bangkit itu dipastikan siap juga di pekan ketujuh perkuliahan. Oke, cukup jelas ya. Sisanya sih insya Allah aman untuk perkuliahan. Saya insya Allah bisa. Oke, cukup jelas. Ada pertanyaan sampai sini? Izin, maaf, Silakan. maaf, saya belum present. Baik, izin tanya, Hmm. untuk matematika diskrit ini apakah memerlukan komputer untuk di kelasnya? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mario. Tidak ada praktikum dalam matematika diskrit. Ya, jadi kita nggak pakai software, nggak apa, hanya ngebahas matematika diskrit aja. Jadi pakai laptop masing-masing ya untuk searching bahan dan materi, lalu untuk paparan dan sebagainya aja. Itu aja Mario. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi? Cukup jelas ya? Nah, kalau Angel udah mangut-mangut berarti cukup jelas lah. Ya. Kata Angel kapan saya mangut kelihatan tuh goyang-goyang. Oh ternyata kena angin ya. Saya kira Angel mangut-mangut. Ya mohon maaf ya Angel. Baik ketawa aja Diva tuh. Ya, yang ditegur Angel yang ketawa Diva. Baik ya. Baik kalau gitu kita lanjut ke materi pertemuan pertama. Sekarang jam 10.35. Saya nggak banyak kasih materi. Paling sekitar 40 slide ya. Jadi selesainya bisa langsung melotot nih. Matanya Siska. Oh 40 slide banyak banget Pak katanya. Oke, baik. Oh enggak banyak kok. Ini sekitar ya 50 dibagi 5 lah. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dengan baik. Sudah terlihat kah? Sudah? Oke. Ya, jadi pengantar ke materi script gitu ya. Pertanyaannya, apa sih matdis gitu ya? Kenapa perlu ada matdis? Kan gitu. Kan selama ini kalian belajar kalkulus ya? Betul ya? Kalkulus kan belajarnya tentang kontinu ya? Fungsi kontinu dan sebagainya gitu ya. Ini opposite-nya, ya, kebalikan dari kontinu gitu ya. Kalau kita lihat definisinya, saya hanya menggambarkan secara sederhana. Di slide berikutnya itu, ini macam-macam contoh dengan diskrit ya. Saya langsung, nah ini.
Jadi kalau dari beberapa definisi kita akan sampaikan kumpulan topik matematika yang mengkaji menggunakan objek diskrit. Jangan bayangkan objek diskrit itu ya yang realistik, yang enggak juga gitu ya. Tapi di mana poin diskrit akan kita lihat secara jelas dan sederhana di eh, berikut. Nah ini. Di situ poinnya adalah sederhananya adalah titiknya. Kalau ini kurvanya adalah kurva kontinu ya, betul ya? Kalkulus gitu ya, di aljabar gitu. Nah, ini kontinu ya, geometri gitu ya. Di mana poin diskritnya? Di titiknya aja, di titik yang itu tuh. Karena di situ salah satu yang gampang mudah dikenal di titiknya. Sekarang gini, bagaimana suatu gambar dapat dikenali oleh komputer? Tanya nih gitu. Atau bagaimana komputer mengkonstruk suatu gambar? Kan kalau kalian lihat resolusi, pakai apa satuannya? PX ya, pixel kan? Betul. Pixel itu apa sih? Ya titik kan? Dot-dot. Nah itu diskrit. Makanya tadi di awal pertemuan saya sampaikan di situ ya salah satu eh, mata kuliah penting untuk anak komputer karena yang ngebangun komputer salah satunya dengan ada materi diskrit. Itu yang paling sederhana dan mungkin paling mudah dianalogikan adalah seperti itu. Jadi kalau kalian mikir diskrit itu apa? Ya gambar aja lah kumpulan dari benda-benda yang memang bentuknya diskrit. Ya. Contohnya apa? Yang paling mudah adalah itu. Bagaimana suatu komputer bisa menggambarkan suatu bentuk gambar, mengilustrasikan suatu bentuk gambar dengan pixel. Nah, tiap pixel itu kan saling bermakna, tapi nggak saling terhubung satu sama lain. Itu ya. Ya kalau sederhananya kan anak kecil main puzzle lah. Nah, itu kira-kira potongan-potongan itu diskritnya itu kira-kira. Ya kalau kalian mau cari bahasa matematika silahkan. Cuma saya menjelaskan sederhananya saja supaya lebih mudah ditangkap gitu ya. Nah ini. Nah, dalam dunia sehari-hari gitu ya, hidupan sehari-hari, aplikasi itu banyak gitu ya. Salah satunya adalah bagaimana kemungkinan password yang bisa kita buat dari angka, karakter gitu ya, huruf besar, huruf kecil. Nah itu ngitungnya kemungkinan caranya itu dari dengan diskrit. Atau kalian kemarin sudah belajar tentang permutasi kombinasi, nah kira-kira begitu. Nah, ISBN divalidasi ya dengan adanya apa dulu namanya barcode gitu ya. Itu aplikasi dari Discrete juga. Itu ya. Lalu yang nomor tiga, serta SPED. Kalau kalian pelajari, sudah ambil proglin belum? Program linear? Sudah ambil? Belum, Bapak. Oh, belum. Berarti riset operasi belum ya, TRO. Belum, Pak. Nah, itu nanti kalian apply tentang short SPED dan terpendek. Aplikasi di situ. Bagaimana suatu gudang ke gudang, berarti ke suppliernya gitu ya, ke toko. Ada beberapa gudang yang mana yang paling efisien bagi bisnis untuk biaya perjalanannya. Nah, nanti bisa dicari dengan serta spednya, gitu ya. Lalu ya algoritma untuk menyelesaikan suatu permasalahan mana yang terbaik, gitu kan ya. Kalau nomor 5 itu semua jalan yang mungkin ini aplikasinya dalam graf juga bisa. Contohnya seperti ini, apa namanya? Kurir, tukang pos. Bagaimana si tukang pos ini mengantarkan paket ke beberapa titik gitu ya, sehingga efektif dan efisien. Nah, ini kalau secara matematik dihitung dengan diskrit, dengan optimasi kalau di programming, dengan graph kalau di diskrit ya. Jadi tanpa kalian sadari pun ternyata udah pakai diskrit hidup kalian. Cuman kaliannya nggak kalau di diskrit gitu ya. Bahkan sampai ke kalau kita ke suatu daerah baru dengan Google Map ya. Nah, itu pakai Shutterpad dia pakainya. Ya. Diskrit juga pakainya. Jadi kita udah menggunakan materi diskrit secara tidak langsung, bahkan kita tanpa kita ketahui, ternyata ada ilmu matematik di situ yang namanya diskrit matematik gitu ya. Kira-kira gitu, sederhananya untuk contoh nyatanya. Ini password ya, seperti kombinasi password. Bahkan dalam penentuan apa namanya ini, nomor polisi ya, plat nomor ya. Nah itu ada diskritnya gitu ya, karena mengkombinasikan huruf dan angka. Makanya dulu kalau kalian perhatikan pada tahun 90-an itu bagian belakang hurufnya setelah akhir cuma ada dua huruf. Sekarang udah tiga.
ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi aplikasinya banyak, cuma nggak terlihat langsung. Nah itu bedanya matematik. Kalau kalian bayangkan seperti fisika atau ilmu lainnya kelihatan langsung bentuk bentuk wujudnya ya. Fisika misalkan bentuknya apa namanya roket gitu kelihatan bentuknya. Kalau kita nggak kelihatan karena kita perhitungannya gitu ya. Tapi wujud bendanya itu adalah ya ini tadi tertuang dalam beberapa benda yang kita temui di sehari-hari gitu. Nah untuk belajar listik perlu belajar fundamental pencacahan. Nah ini tentang apa sih? Nanti tentang permutasi, kombinasi, sebelum itu tentang aturan perkalian, penjumlahan gitu ya. Nanti tentang belajar binomial, multinomial, segitiga Pascal, dan terakhir adalah pigeonhole ya. Jadi satu bagian ini. Saya akan coba kasih materi yang pertama saja, berdasar dalam pencacahan gitu ya. Ini ada dua, yaitu perkalian dan nama untuk penjumlahan. Product rules dan sum rule gitu ya. Apa sih product rule itu? Nah, inilah. Ini kan materi awal dari peluang ya, peluang dan permutasi ya, kira-kira. Gitu ya. Saya silakan dibaca aja definisinya. Kita akan langsung nanti kita buktikan dari contoh yang akan diberikan saja. Itu ya. Jadi kalau kita lihat dari definisinya, kata kuncinya adalah kejadian pertama dan kedua bersama-sama dilakukan. Gitu ya, itu perkalian. Ya. Jadi nanti kita akan lihat kalau penjumlahan kejadian pertama dan kedua itu terpisah. Ya, nanti kita akan lihat. Ya, ini definisinya aja. Kita akan langsung ke contohnya saja. Nah ini, ada berapa banyak kemungkinan muncul dari dua dadu dilempar sekali? Kata kuncinya apa? Sekali. Sekali. Samaan apa enggak? Sama, Pak. Sama. Berarti pakai aturan apa? Perkalian. Perkalian. Kira-kira begitu sederhananya. Ya, oke. Nah, ini saya udah coba buat. Sebentar, gimana caranya nih? Nih kalau begini nih, berarti dadu pertama kemungkinannya berapa? 6 ya? Betul? Dadu kedua 6. Dilempar sekali bareng-bareng berarti kemungkinannya 36. 36. Udah sederhana gitu. Ya, oke. Yang berikutnya. Nah, ini. Gimana? Mau coba hitung? Jabatan sebuah ketua himpunan matematik, kalau kalian BEM Prodi ya, dapat diduduki oleh mahasiswa angkatan 20 dan atau angkatan 21. Atau ya, 20 atau 21. Jika terdapat 157 mahasiswa angkatan 20 dan 163 mahasiswa angkatan 21, berapa banyak cara memilih ketua himpunan? Ketua himpunan berapa? Satu, dua, tiga? Berapa? Satu, Pak. Satu. Satu, Pak. Ya. Yang akan memperebutkan ada berapa? Dua angkatan. Betul ya? Angkatan pertama yang 20, 157. Angkatan kedua, 163. Kita nggak lihat gender. Ya. Dianggap semua peluangnya sama. Bisa jadi ketua himpunan. Oke? Oke. Saya lompat dulu ke
yang tadi. Nah ini. Ya. Jadi diambil tidak bersamaan. Betul ya? Kan tadi kata kunci itu. Kalau bersamaan berarti perkalian kira-kira. Nggak bersamaan dan saling dia terikat ya penjumlahan. Ya. Nah ini kan bisa 20 dulu atau bisa 21 dulu kan? Betul ya? Jadi nggak harus sama-sama langsung. Kan cuma satu yang akan jadi ketuanya. Bukan dua. Ya. Jadi kira-kira seperti ini. Ya, jadi cukup dijumlahkan. Kemungkinannya lalu hanya dipilih satu. Ya berarti tinggal menjumlahkan peluang yang mungkin dari masing-masing angkatan. Oke. Nah, case yang ketiga. Nih, ada 5 kotak. 5 kotak kosong. Kita punya 9 angka. 1 sampai 9. Kita nyusun tuh. Memasukkan dari 9 angka ke 5 kotak itu. Ini nggak ada aturan main. Apakah angka pertama harus minimal sekian dan seterusnya nggak ada. Pokoknya baru 5 kotak kosong kita mengisikan dari 9 angka. Ya, pertanyaannya, kalau dia tidak boleh sama angkanya, berapa cara untuk membuat itu? Kalau dia boleh sama, berapa cara dia bisa membuat itu? Ya, nah, cara menjabarkannya gimana? Yang pertama, kotak pertama diisi, misalkan 9, betul ya? Ya, Betul. sisanya berapa berarti angkanya? 8, Pak. 8. Berarti di kotak kedua ada berapa kemungkinan untuk ngisi? 8, Pak. 8 kan? Tadi kotak pertama masih 9 kemungkinannya. Kotak kedua 8. Terus berkurang kan? Sampai sisa kotak terakhir. Gitu ya? Nah, setelah itu diapain? Di Kali, Pak. dikali. Oke. Ya. Terus kalau yang B, kalau boleh sama, gimana? Kotak pertama, berapa kemungkinan angkanya? 9. Kotak kedua, 9 juga, Pak. kenapa 9 juga? Karena bisa sama. Karena bisa sama. Jadi akan lebih besar mana hasilnya A dan B? B, Pak. B. Gitu ya? Nah, itu responnya ada di sini. Ini saya berjawab yang A ya. Yang B belum saya jawab. Cuma udah terjawab tadi dari Anessa sama Namira tadi ya. Dikalikan saja gitu ya. Dari semua kemungkinan. Posisi pertama ada 9 kemungkinan angka. Posisi kedua tinggal kurang satu kan. 80 kemungkinan. 3 dan seterusnya. Sehingga nanti ada 15.120 cara yang mungkin untuk meletakkan 5 angka dalam 5 kotak kosong dari 9 angka itu. Gitu ya. Nah, ini berguna buat apa nanti? Nah, kalau kalian bayangkan, bayangkan aja. Kalian bikin password harus pakai huruf dan angka. Passwordnya 6 atau 8 biasanya ya? 6 ya? 6 karakter ya? 6 biasanya password itu. Harus pakai huruf dan angka. Huruf ada 26 biasanya ya. Lalu angka itu berarti ada, kalau 0 nggak dihitung berarti ada 9 misalkan. Betul ya? Nah, berarti kan tinggal dicari kemungkinannya tuh. Terus kalau boleh sama, ya tinggal dihitung seperti yang B. Betul ya? Lalu kalau tidak boleh sama, ya tinggal dihitung seperti yang A. Dengan cara masing-masing. Lebih kompleks lagi itu, karena memang sudah melibatkan dua, dua item berbeda, huruf dan angka dikombinasikan gitu ya. Jadi akan meluas seperti itu, sehingga nanti akan jadi aplikasi yang menarik di dalam dunia komputer.
Baik. Ini saya punya contoh lain. Nah, screenshot dulu. Coba selesaikan. Ada sekitar 10 lagi contoh soal kalau nggak salah. Jadi sudah bisa menampung aspirasi dari semuanya yang takut nggak kebagian dari soal-soal ini. Tenang aja, saya udah siapkan banyak soalnya. Silakan screenshot dulu sudah. Oke, Sudah, saya Pak. anggap sudah. Saya mau bergerak ke slide berikutnya. Ini baru 5 soal. Contoh soal ya. Nah, screenshot lagi. Masih ada nggak ya? Kayaknya kayaknya habis deh. 8 dulu dah. Berarti silahkan diselesaikan dulu. Sekarang jam berapa? 5 cepet nih harusnya. Ya, jam 11 lewat 5 lah. Bisa ya. Oke, silakan. Saya stop share dulu ya. Oke, Salwa sama Rutina hadir ya. Ini harusnya Rutina Mas Salwa suruh nyanyi dulu nih, terlambat nih. Yang sudah silakan raise hand ya. Atau chat di kolom chat Zoom. Mau mengerjakan nomor berapa? Biar nanti kita fasilitasi untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Oke, silakan Angel. Arnes, nomor 6. Oke, tahan dulu Arnes. Nomor 6 udah sama Arnes, nanti akan dijawab. Yang lainnya silakan coba. Oh, tadi saya mengirim ke Haris ini. Apa namanya? Bukunya ya.
Oke, Mutia nomor 4, Nadia nomor 5, Ganis nomor 7, Kevin nomor 8. Udah habis berarti ya? Mutia sama Nadia. Oh, duluan Nadia. Sorry. Nadia. Diva, duluan Nadia. Diva. Nanti buat apa namanya? Pembanding ya. Ya Diva sama Mutia. Baik. Kalau gitu silakan. Udah jawab apa baru mau ngetek soal ini? Udah jawab ya, Nadia? Nadia, main yuk. Oh, Ya, ada Pak, suaranya. maaf, Pak. Kamu lagi di mana? Keren banget itu belakangnya. Lagi di luar, Pak, soalnya di rumah lagi ada servis. Enak banget dia. Online di luar dia. Di kafe kayaknya nih. Silakan Nadia, nomor 4. Oke, Pak, kalau nomor 4, di situ kan ada dua karyawan ya, Pak. Itu harusnya sama Petrol. Nah, karena dia di situ ada 12 tempat atau 12 change buat mereka berdua, jadinya buat yang ke-12 itu antara Senses atau Patel. Nah, karena misalnya mereka salah satu udah milih, berarti jadinya 12. Nah, Hmm. buat tempat kedua itu, berarti kan sisa satu orang ya, Pak. Jadi buat total itu tinggal dikali, Pak, 12 dikali 12. Ya, oke. Perkalian ya. Tadi seperti Iya, yang soal sebelumnya sudah diisi satu, lalu sisanya berapa gitu ya. Nah, jadi tinggal 11 kali 12, 12 kali 11, mohon maaf. 132 cara, begitu ya, Nadia ya. betul, Pak. Ke Diva sama Mutia, sama jawabannya? Sama, Pak. Oke, terima kasih Nadia, Diva, dan Mutia untuk validasinya. Oke, lanjut. Siapa nomor 5 tadi? Nomor 5 siapa nomor 5 nih? Oh, Nadia sudah nomor 4 kan? Nah, nomor 5 belum ada berarti. Ke nomor 6 dulu lah. Nes, sudah Nes. Sudah, Pak. Oke, boleh Nes, disampaikan Nes. Nah, nomor 6 itu dari 10 orang siswa SMA akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari satu ketua dan satu wakil. Ada berapa kepengurusan yang mungkin dibentuk? Berarti disuruh mencari satu ketua dan satu wakil yang berbeda dari 10 orang tersebut. Berarti posisinya akan berbeda. Jadi untuk mencarinya itu, posisi ketua itu bisa kita tempatkan 10 pilihan, dan untuk posisi wakil itu kita bisa tempatkan 9 pilihan. Karena mungkin dari 10 orang itu udah ada yang menjadi ketua. Jadi 10 dikali 9 sama dengan 90 cara atau 90 pilihan. Ya, 10 kali 9 ya. Pertama, kita anggap dua kotak kosong gitu ya. Pertama ada 10 orang yang mungkin, setelah satu diambil sebagai ketua, kotak kosong yang pertama diisi, maka sisanya adalah untuk yang kotak kedua tinggal 10 dikurang satu ya, kemungkinan ada 9 siswa. Oke, terima kasih Ernest, udah kebayang ya teman-teman yang lain. Berikutnya, nomor 7, siapa 7 tadi? Tengganis, Iya, Pak. Jadi kan di silakan. soal itu disuruh dilabelin setiap kursinya satu huruf kapital Inggris totalnya 26. Nah, terus juga diikutin sama bilangan bulat yang total ada 100. Nah, itu tinggal dikali, jadi 26 dikali 100, jadi 2600, Pak. Kenapa nol nggak masuk? Karena di situ disuruhnya positif integer. Oke, good ya. Jadi harus tepat membaca soal yang diminta adalah bilangan bulat positif ya. Kita mulai dari 1 sampai 100 gitu ya. Sehingga yang tadi saya sampaikan bagaimana membuat kombinasi gitu ya. Dari huruf dan angka. Nah, kira-kira seperti ini akan aja. Ada 2600 kemungkinan label yang akan terbentuk gitu ya. Kan hanya dua ya. Apa namanya? Angka dan huruf gitu kira-kira. Terima kasih Rengganis. eh Nomor 8 berarti Kevin ya? Ya Ya sambil Pak, ngecek izin jawabannya. izin mencoba ya Pak. Ya Jadi silakan. yang di 8 itu yang ada dua himpunan, himpunan satu ada A B C D E dan himpunan duanya itu ada 1 2 3. Nah ini yang diminta itu pasangan pasangan berurut. Berarti ini perkalian kartesiannya. Hmm. Nah ini eh, himpunan peluang terpilihnya terpisah gitu. Jadi yang di himpunan A ada 5 kemungkinan yang bisa dipilih. Dan himpunan
kedua ada tiga kemungkinan yang bisa dipilih. Jadi dikali saja Pak. Jadi ada 5 kali 3, ada 15 kemungkinan yang Ya, bisa pasangan yang dipilih Pak. ya. Jadi kalau kita sederhananya bikin pohon ya, A itu ada satu 2 3 gitu kan ya. B Iya itu Pak. satu 3 dan seterusnya gitu. Sehingga kalau dihitung ada 15. Nah, kalau menghitungnya ya 5 kali 3, ya peluang dari himpunan A itu berapa, peluang dari himpunan B berapa dikalikan gitu ya. Kalau masih 5 sama 3 masih bisa bikin pohon. Coba bayangan udah ada himpunan yang A itu 26 tadi mungkin. Lalu himpunan B itu yang angkanya itu misalkan 100 atau berapa kan nggak mungkin untuk dipohonkan gitu kan ya, gambarkan. Maka dengan menggunakan ini persis dengan soal sebelumnya mirip-mirip cara penyelesaian dengan mengalihkan eh, kemungkinan dari masing-masing himpunan atau peluangnya. Gitu ya. Terima kasih Kevin. Nomor 6 ada yang mau coba kah? Nomor 5, sorry, nomor 5. Nah, saya malah belum catat tadi ini. Saya boleh deh, Pak. Siapa dirimu? Saya, Pak. Cahya. Boleh, silakan. Di soalnya itu kita disuruh untuk membuat pilihan untuk perwakilan dari apa nih? University Committee. Jadi sebagai perwakilan komite gitu. Dari pilihannya itu ada perwakilan 37 anggota Fakultas Matematika dan 83 mahasiswa jurusan matematika. Nah, terus juga dibilang kalau misalnya nggak ada yang eh, anggota fakultas dan sekaligus mahasiswa. Maka untuk pilihannya itu jadi kayak yang soal sebelumnya itu jadi tinggal ditambah aja 37 tambah 83 hasilnya 120 pilihan. Ya, betul. Ya. Jadi prinsipnya pakai prinsip penjumlahan gitu ya, karena satu-satu ngambilnya ya. Apa namanya? Untuk yang anggota fakultas berapa, untuk yang mahasiswa jurusan berapa gitu ya. Sehingga cukup menjumlahkan masing-masing kemungkinan caranya 37 tambah 83, 120 pilihan untuk soalnya tersebut. Terima kasih Cahya Fatimah ya. Saya tandai dulu ya, saya biar nggak lupa. Tadi Arnesa. Siapa lagi tadi? Arnesa, ada Nadia, terus Kevin. Siapa lagi tadi? Cahya, satu, dua, tiga, empat. Rengganis, 5 ya? 5 orang ya, betul ya? Benar nggak? Takut salah nih saya nih. Ya, betul harusnya. Baik, terima kasih untuk respon positif dari kalian dalam menjawab soal. Nah, seperti kebiasaan baik saya yang sudah kalian nantikan ya. Kalau ada jawab contoh soal biasanya ada latihan dan tugasnya. Itu setengah kalian. Saya yakin kalian menunggu-nunggu latihan dari saya. Betul ya Siska ya? Siska senyum udah berarti benar Pak apa yang saya harapkan akan Bapak berikan gitu ya katanya ya. Nah, kok yang rada-rada kok Bapak ngasih soal sih Pak? Ini kayaknya dia nih yang kayak kurang ikhlas nih kalau saya kasih soal nih ya. Ya, saya kasih soal sih nggak banyak-banyak. Nih ya, saya berikan dulu soalnya. Nanti silahkan diselesaikan tugas aja. Ya, karena setelah ini kalian harus membuat kelompok dan nanti kelompok itu dilaporkan kepada saya melalui Haris dan harus mulai diskusi masing-masing kelompok dan pekan depan sudah memaparkan hasil diskusinya. Ini sudah. Nah, ini satu. Jangan satu lah. Tiga lah. Tiga lah. Ya. Screenshot dulu, silakan. Sudah? Sudah lah. Ya. Cepat kalau masuk zaman sekarang lah. Silakan screenshot. Nanti silakan
kan? Nah, benar kan udah habis tuh. Ya, baik. Tugas berikutnya adalah silakan kalian buat kelompok ya. Tadi bikin kelompok berapa? 12 ya? Benar ya? Buat 12 kelompok. Ada 37. Kalau ternyata 30 berapa? 36 tadi, 35. 36 tadi ya. Sama Erlin tadi ya. Kalau ini nambah 37, maka jangan ada yang 4 orang satu kelompok. Mending satu lagi ngambil yang Grab barang saya nanti. Ya. Jadi kalau emang semua lengkap, satu kelas 37 orang, Haris. Jadi nanti kan 3 orang kali 12. 36 ya. Ya. Ya, nanti kita lihat nanti laporan ke saya ya, berikutnya ya. Oke, tiap kelompok 3 minimal. Ya. Jangan jangan 4. Ya, maksimal 3, jangan 4. Ya. Baik, sampai sini cukup ya. Silakan selesaikan pembagian tugasnya. Saya sudah share ke Haris untuk buku utamanya, betul ya, yang Rosen. Lalu saya sudah share juga untuk RPS-nya. Nah, jadi nanti jangan sampai kalian di akhir kuliah ada apa namanya tuh monitoring ya. Nah, dosennya nggak ngasih RPS. Nah, ya udah ngasih nih. Karena eh, yang setahun lalu itu saya dibilang nggak ngasih RPS gitu. Jadi silakan, bukan mata kuliah ini maksudnya, dan bukan mata kuliah kalian juga yang sama kalian bukan. Jadi penilaian saya nggak tahu mata kuliah apa, cuma ada tangan kok Yosnya nggak ngasih RPS gitu ya. Mungkin saya hilaf kali waktu itu terlewat ya. Jadi silahkan bagi tugas, bagi kelompok ya. Nanti saya dapat laporan dari Haris, kelompok berapa, materi apa, dan pertemuan keberapa. Nah saya ingatkan tadi di pertemuan ke-8 dimajukan 1 pekan, jadi bareng pekan ke-7 itu ada 2 materi ya, materi ke 8 dan ke-9 ya kalau nggak salah ya. 7 dan 8, sorry 7 dan 8 di khususkan itu, sisanya per pekan aja nggak ada masalah. Punya itu jadwalnya luring daring sesuai dengan jadwal yang sudah kalian dapat dari Prodi. Karena ini dia pakai komputer, maka perkuliahannya bisa mengikuti seperti kuliah yang lain pada umumnya. Tidak harus di labcom atau di kampus. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, Izin ya. tanya Pak, Silakan, Mario. untuk tugas ini eh, ditulis kan ya Pak Ya, jawabannya, tulis bukan tangan lalu dengan di Word. foto. Ya, tulis tangan di foto, masukkan dalam Word atau PDF lalu di-upload. Tolong buat Google Drive-nya Haris ya. Soalnya info yang saya terima LMS kayaknya sudah nggak bisa upload ya. Jadi sudah terbatas storage-nya. Mungkin nanti Haris tolong bantu buatkan Google Drive-nya. Nanti kasih ke saya untuk jadikan saya kolaborator atau editor ya. Biar nanti bisa saya ngeliat juga ngambil filenya. Oke, cukup ya sampai sini ya. Pertemuan pertama nggak usah lama-lama. Nah, dibuat santai aja. Yang penting hadir semua. Kayaknya ada yang kurang nih. Kita belum foto bareng nih ya. Siapa yang mau ngambil foto silakan. Nah, gila foto aja pada on cam semua ini. Si Kevin sudah siap-siap Kevin dari tadi santai aja dia. El mana El wajahmu El? Elvira maksudnya. Mana si Elvira ini dia? Siapa yang mau ngambil gambar? Ayo. Suruh siapa mau ngambil gambar pada beres-beres baju, muka, wajah. Ngambil gambar, euy. Bukan. Wah, kacau nih ada misi komunikasi nih. Siapa yang bisa bantu ngambil gambar? Saya aja, Pak. Ya oke Ihsan silakan. Oke, Berapa page Ihsan? ya ada 2 slide. Nah, sip, siap. Silakan. Ayo, eh, siap-siap. Satu, slide pertama. Satu, dua, tiga. Lanjut. Slide kedua. Bentar. Satu, dua, tiga. Ya, udah, Pak. Serius, serius banget. Ulangi, foto serius banget. Fotonya yang lucu-lucu dong fotonya. Ulang dari Nah, slide nah, pertama. tuh kayak Tias tuh, kayak Tias tuh. Coba ulangi Tias. Lihat gimana Tias mukanya tadi. Coba ulangi Tias. Tias lu dikasih perintah malah ketawa. Tuh kayak Nadila tuh. Ayo, ayo ulangi, ulangi. Ayo, ayo. Oke,
dari Nah, slide tuh. pertama lagi. Hmm. 1, 2, 3. Nah, masih terlalu cantik posisinya, posenya. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Udah, udah Pak. Oke, terima kasih, San. Nanti kirim ke saya ya. Baik, Udah, Pak. kita ketemu lagi pekan depan. Kelompok yang akan merekam dari kalian, saya belum tahu kelompok berapa, silakan lihat. Yang jelas sudah mulai belajar andragogik, belajar andragogik berdewasa, yaitu saya sifatnya mendampingi. Kalau ada yang kurang saya tambahkan. Kalau ada yang lurus, saya tambahin juga biar tambah lurus gitu ya. Kalau yang belok saya lurusin gitu ya. Intinya mas saya nambahin aja deh gitu ya. Insya Allah tambahan-tambahan dan saya yakinkan tidak ada programming di mata kuliah ini. Jadi silakan mengeksplor diri untuk matematika diskrit ya. Oke, salam sehat semua. Terima kasih banyak. Silakan buat kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Pak. Dadah. Ya.